jasa-jasa yang telah kami perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kami kasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu kami, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersifat netral maupun bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar maupun kecil. Dengan persembahan jasa kami ini, setelah mengetahui, mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kami persembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semua makhluk selamanya hidup terbebas dari kebencian. Mereka mendapatkan jalan kedamaian dan cita-cita luhur mereka tercapai. Tadiyata gate gate parasam gate borisoha. Tadiyata gate gate parasam gate borisoha. Tadiyata gate gate parasam gate borisoha. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Mohon izin saya untuk berdiri ya Bapak Ibu ya, biar yang belakang kelihatan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Dan sungguh luar biasa juga saya di sini bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian di wihara yang begitu besar ini, Budayana Dharma Wira Center. Sebelumnya pernah bertemu dengan saya? Sering ya, sering. Yang lain sepertinya masih asing ya dengan wajah saya ya. Ketika mungkin di broadcast bertanya-tanya ini siapa ya. Terlebih dengan nama ya, nama yang tertera di situ ternyata siapa? Ya, Rahmat Setioko, sangat lebih asing sekali ya. Karena kita jarang mendengar ada umat Buddha namanya kok Rahmat ya. Ya. Jadi ketika saya pergi ke berbagai tempat, ketika memperkenalkan diri itu juga yang menjadi pertanyaan mereka. Ya, merasa asing dan juga mereka bertanya-tanya terlebih ketika melihat wajah saya. Ya, tidak percaya kalau saya itu umat Buddha. Ya, tidak percaya umat Buddha. Ya, mereka menyangkanya ya kalau tidak dari India ya dari Arab gitu ya. Iya. Jadi ketika berkenalan dengan mereka ya itu ketika apalagi disebut namanya Rahmat. Waduh. Ya, tambah lagi tidak percaya kalau beragama Buddha. Nyatanya ya saya dari lahir dari keluarga Buddhis ya. Mama saya yang beragama Buddha. Terima kasih. Ya, mama saya yang beragama Buddha, sedangkan papa berkeyakinan lain. Ya, jadi papa yang menamai, ya, memberi nama saya gitu, dan saya ngikut keyakinan dari mama. Dari kecil sampai saya berusia 17 tahun, ya, 17 tahun, di mana masa-masa itu adalah kalau untuk kita itu masa yang begitu indah digunakan karena masa muda ya, digunakan untuk melakukan segala hal yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Tapi pada saat itu saya malah memutuskan untuk gundul. Ya, untuk gundul latihan ya dari usia 17 sampai usia 25. Ya, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya berkesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu mengenai ini ya, liturgi Mahayana. Seperti yang telah kita lakukan bersama tadi ya. Terima kasih sudah dibantu untuk memimpin Ibu. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Iya, terima kasih. Ya, itu adalah salah satu praktek liturgi Mahayana. Kita itu Budayana sungguh luar biasa uniknya, sungguh luar biasa kayanya, dan sungguh luar biasa lucunya. Ya, mengapa? Karena dalam satu
keyakinan agama Buddha, kita bisa belajar semua aliran, ya, semua aliran. Ya. Sedangkan mereka yang mungkin di satu aliran saja hanya bisa belajar pada alirannya sendiri. Ya. Sedangkan kita di Budayana bisa belajar Theravada, Parita, ya. Bisa belajar Parita. Di Mahayana kita bisa belajar Nianjing. Di Tantrayana kita bisa belajar mantra. Ya. Dan itu sungguh suatu keunikan dan juga kekayaan yang luar biasa bagi kita umat Budayana. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam Mahayana. Ya. Pada dasarnya saya memang dari kecil Budayana, sudah Budayana dan memang mengenal berbagai upacara-upacara, ritual-ritual, kebaktian-kebaktian dalam berbagai tradisi. Dan yang menurut saya yang paling saya suka adalah di Mahayana ini. Ya, bagi mereka yang mungkin suka nyanyi gitu ya, itu lebih cocok ke Mahayana karena banyak lagu-lagunya. Ya, dan juga dulu saya pernah latihan juga sama Nera juga mengenakan jubah Mahayana. Dan 2 tahun ya. Tahun saya. Mengapa tidak diteruskan? Karena saya menemukan banyak sekali hal yang begitu rumit, ya, begitu ribet, ya, begitu ribet. Bukan saya nggak mau ribet, tetapi ya 2 tahun adalah suatu masa yang sudah cukup untuk mempelajari itu ya bagi saya, dan saya memutuskan untuk kembali ke Theravada. Ya. Ribetnya mengapa? Kalau kita lihat di Mahayana itu banyak sekali ritualnya, ya, banyak sekali upacara-upacaranya. Dalam satu upacara banyak sekali tata caranya yang harus diikuti mulai dari awal pembukaan sampai akhir. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal itu lebih dalam. Ya. Ada berbagai liturgi dalam Mahayana. Ya. Dimulai dari pagi. Ya. Kalau ditanya umat Buddha itu sembahyang sehari berapa kali toh? Sehari berapa kali? Bukan sehari Romo, seminggu berapa kali gitu ya. Seminggu berapa kali? Nah, sekali, wah luar biasa. 2 kali, tambah luar biasa. Oh, sebulan sekali, ya ditingkatkan. Nah, gitu. Memang ya karena waktu yang dipunyai oleh umat Buddha yang begitu sibuknya, ya kan, begitu sibuknya hanya memiliki waktu untuk kebaktian bersama. Ya, itu hanya seminggu sekali di hari Minggu. Sedangkan mereka yang mungkin kesibukannya kurang ya, atau memiliki waktu yang lebih banyak, biasanya akan melakukan kebaktian itu sebanyak 2 kali. Ya, pagi dan sore. Nah, pagi dan sore. Tetapi ternyata di dalam Mahayana itu bisa sampai 6 kali dalam sehari. 6 kali dalam sehari. Kita mulai kenal yang pertama kebaktian pagi. Nah, kebaktian pagi ini biasanya yang dibacakan adalah Sutra Suranggama, Leng Yencho. Ya, Suranggama Dharani. Panjang sekali. Ya, dibaca dalam tempo yang standar 1,5 jam. Kalau lambat bisa sampai 2 jam, 3 jam. Kalau temponya sangat cepat ya, seperti tadi itu sepertinya agak cepat ya. Iya, agak cepat itu bisa sampai 1 jam. Nah, makanya ini jarang dilakukan ya pembacaan Leng Yencho ini ya. Dan juga nggak jalan ya. Oke. Manfaat dari pembacaan sutra ini, Leng Yencho ini adalah ini, mengikis karma buruk dan juga
melenyapkan pengaruh buruk. Untuk mengawali hari itu memang harus dengan sesuatu yang positif, sehingga hal buruk itu harus dihindari. Untuk itu yang dilakukan kebaktian pagi, pembacaan Lengyenco ini. Dilakukannya kapan? Pagi hari, ya. Jam berapa? Jam? Ya, dan dibacakan ini sebelum matahari terbit. Sudah bangun? Pertanyaannya sudah bangun belum sebelum matahari terbit gitu ya. Ya, kalau memang berlatih di monastik Mahayana, kita bangun itu jam 4. Ya, jam 4 kemudian mulai kebaktian pagi. Ya, sampai matahari terbit. Ini membacakan Lengyenco ini, sutra yang panjang. Wah, bagaimana ini kalau bangunnya setelah matahari terbit? Ya bisa dilakukan kebaktian pagi secara singkat, tapi masuknya adalah kebaktian siang. Ya, sudah termasuk kebaktian siang. Kalau kebaktian pagi ada Lengyenco, ya bisa dilakukan selain pembacaan tadi ya, pembacaan sutra yang panjang itu bisa dilakukan persembahan atau kungyang. Ya, seperti ini. Ini juga termasuk kungyang. Nah, tapi ini khususnya untuk pelimpahan jasa. Kalau misalnya tidak sempat untuk kebaktian pagi pembacaan Lengyenco tadi, bisa dilakukan kungyang, persembahan makanan. Ya. Kalau pagi itu yang dipersembahkan adalah bisa nasi, bisa bubur, bisa beras. Kalau nasi, ya, kalau masaknya pakai rice cooker itu ya, itu diambil ya pertama kali. Jadi sebelum diambil yang lain ya, itu dipersembahkan dulu. Di mangkok kecil saja. Kalau di rumah punya altar, maka nasinya ditaruh di altar. Tapi kalau di rumah tidak ada altar, ya bisa ditaruh di luar rumah. Ya, tujuannya adalah supaya dimakan oleh makhluk-makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu persembahan bisa nasi, bisa kalau menunya bubur atau nasinya belum jadi, belum matang, ya jadi bubur atau nasi sudah jadi bubur gitu ya, bisa persembahannya bubur. Ya, bisa kembali lagi sebelumnya. Jadi di pagi ada ini operasi manual apa ini bisa ya? Sorry, ini bisa. Bisa. Atau saya salah pencet? Kayaknya enggak deh. Oke, dari situ ya. Oke. Oke. Next ya. Tadi pagi, kungyang pagi tadi ada nasi, bubur atau beras. Kalau enggak ada nasinya belum matang, apalagi bubur, itu bisa hanya dengan beras. Berapa jumlahnya? 7 butir. 7 butir beras. Ya, bisa ditaruh di altar, dipersembahkan, ya, bisa ditaruh di luar. Itu pagi, kungyang pagi. Kalau siang itu berupa nasi atau nasi plus sayur. Kalau siang, ya, nasi atau nasi ditambah sayur. Ya, kalau mau lengkap ya nasi dan 6 jenis sayur. Sayurnya apa saja terserah, ya, terserah Anda. Tapi dalam artian sayur ya, sayur bisa juga lauknya ya bisa tahu, tempe yang bersifat nabati ya, bukan hewani, tidak mengandung hewani. Itu yang dipersembahkan. Kalau malam itu bebas. Bisa roti, bisa sereal, bisa susu, bisa sayuran-sayuran dan yang lainnya. Ya, itu kungyang persembahan. Nah, apa yang dibaca saat mempersembahkan? Next. Kalau pagi itu yang dibaca ini. Fali bu she yi che pui wu chang ai che li pian she fan bu she zhao sa che jie
Om tuli isaha, om tuli isaha, om tuli isaha sebanyak 7 kali om tuli isahanya. Ya, sedangkan yang atas itu cukup 1 kali. Ya. Atau nggak hafal di atasnya cukup om tuli isaha, om tuli isaha, om tuli isaha. Om tuli isaha itu mantranya yang dibaca 7 kali saat mempersembahkan kung yang pagi hari. Ya, pagi hari. Kalau siang bacanya ini. Ta peng qin cha niao kung ye kui sen chong lo cha kui che mu kan lu shi chong man om muti saha, om muti saha, om muti saha 7 kali. Ini yang dibaca kalau kungyangnya siang hari. Ya, next, kalau di malam hari atau sore hari itu bacanya ini. Ru ten kui sen chong wo jin she ru kong zhi she bian she fang yi jie kui she kong om muliling saha, om muliling saha, om muliling saha 7 kali. Kalau tidak hafal yang bait di atasnya ya cukup tadi. Kalau siang om muti saha, kalau malam om muliling saha, om muliling saha, om muliling saha itu mantra ketika mempersembahkan. Biasanya kalau Anda yang mempersembahkan bacanya apa? Lipo-lipoti, jahat-jahati, atau mungkin mantra memperbanyak makanan ya. Namo sawatatayeto waluciti gitu ya. Itu mantra memperbanyak makanan, tapi memperbanyak makanan yang dipersembahkan, bukan memperbanyak makanan yang dihidangkan untuk keluarga ya. Ketika ditutup tudung saji, dibacakan mantra memperbanyak makanan, tudung sajinya dibuka, waduh, tambah banyak. Ya, yang tadi hanya 1 mangkok jadi 1 bakul. Nah, bukan seperti itu. Mantra memperbanyak makanan itu agar yang menyantap makanan itu ya kan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mereka hanya bisa memakan itu dari pelimpahan jasa. Artinya dengan makanan itu dilimpahkan berlimpah-limpah, berlipat ganda itu untuk mereka supaya semua makhluk dimanapun berada itu bisa memperoleh makanan itu, bisa menikmati makanan tersebut. Nah, itu. Nah, ada banyak sekali mantra-mantranya. Setelah kungyang, kalau kungyang itu ya yang sederhana, ada lagi persembahan yang lebih kompleks, ya yang namanya sangkung. Sangkung. Sangkung ini adalah persembahan makanan dan juga 10 persembahan. Ya, 10 persembahan. Ini dilakukan pada siang hari. Siang hari. Kalau ada upacara-upacara besar biasanya dilakukan sangkung ya. Sangkung. Jadi ada suhunya dan di belakang suhunya itu ada 6 pasang orang atau 3 pasang ya, yang berdiri di belakang suhu untuk memberikan persembahan dupa, yaitu sangkung. Dilakukan pada siang hari dan mempersembahkan 10 persembahan. 10 persembahan itu apa saja? Ya. Nah, kalau persembahan makannya itu tadi berupa nasi dan 6 jenis sayur. Sedangkan 10 persembahannya meliputi ini. Ada dupa, ada bunga, itu yang ditaruh di nampannya. Ada nampan yang nanti iderkan itu apa ya bahasa Indonesianya ya itu diberikan kepada umat, kemudian dioper ke samping kanan dan samping kirinya. Itu berupa dupa, bunga, pelita, air, buah, teh, nasi, harta, ya biasanya angpau ya. Nah ini kalau ada yang ikut sangkung, biasanya nitip angpau untuk dipersembahkan. Setelah itu angpaunya diambil lagi ya, untuk disimpan kadang di dompet, kadang di lemari, atau di tempat-tempat penyimpanan harta. Nah, itu dengan tujuan ya agar rezekinya lancar dan sebagainya. Ya, dan itu saya lakukan juga. Nah, harta itu biasanya angpau ya, kemudian permata, ada juga yang nitip mala, tasbih ya, mala dititipkan atau perhiasan ya, itu permata. Kemudian pakaian, khusus pakaian ini ternyata yang digunakan untuk persembahan adalah pakaian dari kain jubah, jadi bahan jubah
Ya, kecil saja, tidak jubahnya Bante 2 meter itu dipersembahkan di nampan, tidak, tapi hanya sebagian kecil kainnya saja. Itu sangkung. Bagaimana mempersembahkan sangkung ini? Ada gatanya. Ya, next. Ada gatanya. Ini gata persembahannya. Ada yang tahu gata persembahan ini? Ya, saya ambil incing dulu. Siang hoa tentu cha se bao chú chín chẳng xen ra cha pe ai na xiang công ya hoa nê hồng liên tân trọng sáng tu cho hay sana ho chính là tan quốc xén tan trang cha ly ta nâng tuệ xuê mò trong chỉ bao xén phò minh chủ y cơ sở vô xoang y phong xén y phong xén phá tròn ông hoàng na mô bồ tông công yang bồ tông công yang bồ sa mô sa itu dinyanyikan pada saat memberikan persembahan ya, ketika dioperkan nampannya ya ke kanan ke kiri. Biasanya di beberapa tempat ada 2 nampan. Satu nampan itu isinya nasi dan 6 sayur, satu nampan lagi isinya adalah
10 persembahan. Nah, kadang juga yang nasi dan sayur diletakkan di altar, sedangkan 10 persembahanlah yang diiderkan. Didistribusikan, apa ya bahasa yang tepat ya? Itu ya, digilir. Bukan ya. Ya, seperti itu, paham maksudnya, yang penting ya. Nah, itu pada saat sangkung. Sangkung. Next. Itu dilakukan siang ya. Siang itu sangkung, baru nanti sorenya ada kebaktian. Bisa pilih bacaannya, ada Amitocing, ada Pak Sepavo, ada Pumenping ya kalau kebaktian sore. Itu. Amitocing, Amitabha Sutra, Pasepavo berarti naskah pertobatan kepada 88 Buddha, dan Pumenping yang tadi kita bacakan, yang tadi kita lakukan. Ya. Sore sudah malam ya. Kalau sore itu biasanya jam 5, jam 6 gitu ya. Sedangkan kebaktian malam itu juga ada sekitar jam 9. Sekitar jam 9 itu cukup sesioco atau 10 dharani pendek. Dasa Cula Dharani. Ya, itu yang dibacakan saat kebaktian malam. Waduh, ternyata dari pagi sampai malam seperti itu ya urutan kebaktiannya. Pagi Choke Leng Yenco. Setelah itu Kungyang. Setelah Kungyang ada siangnya Sangkung. Setelah Sangkung sorenya ada kebaktian dan Yenkung. Ada juga malamnya kebaktian lagi. Wah, itu liturgi-liturgi dalam Mahayana. Nah, liturgi dalam Mahayana. Nah, selain yang dilakukan dalam satu hari itu, ada kebaktian khusus. Ya, kebaktian khusus ada Ulambana. Ya, Ulambana Cautu ya. Ulambana Cautu itu ada yang sehari semalam, ada yang 2 hari, ada yang sampai 3 hari ya. Dan yang dibaca sutranya beraneka jenis sutra dan mendatangkan suhu-suhu ya. Mendatangkan suhu-suhu, ada suhu besarnya nanti. Karena apa? Karena ada pada bagian akhir ketika memberi makan para arwah, itu memang harus dilakukan oleh suhu yang paling tua ya, yang nanti akan menggunakan topi khusus ya, topi yang khusus sebagai perwakilan dari Ticang Wang Pusha. Ya, tidak boleh sembarang suhu pakai itu. Itu. Selain Ulambana ada Ivo, ya, mandi rupang. Yang dimandikan siapa? Yang dimandikan itu ya, siapa? Bayi Siddhartha, Bodhi Satwa Siddhartha. Ya. Itu yang dimandikan, bukan Buddha ya, karena belum menjadi Buddha. Sehingga memandikan rupang Bodhisattva Siddhartha. Ya, itu Ivo. Ada lagi tolak bala, Poun. Ya, Poun. Ya, Ciswa. Ya. Tuh juga ada Kuan Im Secit. Nah, ini besok tanggal berapa yang di sini? Dia akan terlahir di alam Sukawati, surga Sukawati. Oh, ini tentang sutra tentang Avalokitesvara. Oh, Avalokitesvara itu bisa bermanifestasi mewujudkan dirinya sebagai bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia, sebagai bentuk hewan untuk menyelamatkan hewan, sebagai bentuk peta untuk menyelamatkan peta, sebagai bentuk Garuda untuk menyelamatkan Garuda. Berbagai bentuk untuk menyelamatkan semua makhluk. Oh, ternyata seperti itu artinya. Bisa dipahami. Nah, itu berbagai macam liturgi yang di balik segala keribetannya itu ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, itu ya yang bisa saya bagikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan liturgi Mahayana. Ya, semakin panjang saya menjelaskan, nanti akan semakin menambah penderitaan Anda mungkin ya. Yang kakinya tadi sudah kesemutan ya. Ya, yang pinggangnya sudah agak kerasa ya, atau yang lainnya mungkin menambah ketidaknyamanan. Ya, mungkin tidak. Ya, jadi saya cukupkan saja sekian. Oke, dilanjutkan dengan dana paramita ya. Ada dana paramita kan? Iya.
Tidak. Oke. Ya, sampai jam 11 kan? Iya. Ya nanti tanya jawabnya bisa di luar setelah kebaktian ini selesai gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan dan sangat luar biasa bertemu dengan umat Buddha di Budayana Dharma Wira Center ini. Semoga di kesempatan lain bisa saling bertukar pendapat, bisa saling berbagi kembali, terlebih untuk berbagi Dharma ajaran Buddha. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.